Alhamdulillah, Pak. Imam juga nama saya. Sama. Solihin. Nah, Solihin. Sebab kalau imam, sebelum Bapak memperkenalkan nama imam tadi, saya tahu nama Bapak itu adalah Imam Muzar Haji Imam. Nah, Jadi jangan salah Pak ya, ini yang nama saya Muzar. Haji Imam tuh orang tua saya. nah berarti Bapak ini orang tuanya. Nah, Jadi saya tuh kemana aja harus bawa nama bapak saya supaya dekat. kalau saya tidak, kalau saya nama asli saya Asrial, Nah, ditambah Aris. Saya hilangkan A Asrialnya, tinggal A. Di Aris. Aris itu lengkap. Ali Akbar, Romlah, Ismail. Nah, orang tua saya dua saya masukkan, datuk saya yang saya masukkan. Jadi lengkap di dalam nama saya itu. Lalu dalam bahasa Arab, A Aris. A itu adakah? Ahada maktabun. Nah, adakah ini meja? A Aris. Adakah? Ali Aris. Akbar, Romlah, Ismail. Saya tambah Habibah. Habibah itu dari kalimat Habibi. ya. Nah, jadi kekasih. Jadi apakah, adakah Ali Akbar, Romlah sudah meninggal semua tuh, Ismail kekasih saya? Jawabnya tak bisa jawab. Itu adalah hati yang bicara. Nah, itu pula. Jadi kalau tadi Bapak misalnya Pak Muzar menyebut itu nama orang tua, Iya. saya tubuh saya Pak. Nah, itulah bedanya. Pak Soin, Iya. nah ini kawan sekampus itu. Adik Kawan kelas. sekampus, adik kelas. Ini paling beruntung namanya Solihin nih. Nah, itu sebab sudahlah soleh, solihin, untung istrinya tak bernama Soleha. Nah, kan begitu. Kalau Soleha berarti lengkaplah satu rumah. Nah, tapi saya ingin berbincang dulu dengan Pak Muzar. Boleh. Pak Muzar itu nama yang sudah selalu kami ingat. Dan sebagai pelatih tentu banyak asam garam yang dicicipi. Apa kira-kira yang layak diutarakan tentang Kompang? Jadi begini Pak, Nah, saya melatih Kompang ini di Pekanbaru semenjak tahun 85. luar biasa. Tahun 85 saya sudah mengembangkan Kompang di grup Amalia. Amalia Bambu Kuning. Di Bambu Kuning. Iya, di Bambu Kuning. Jadi Tahun 85. 85. Dan itu campur bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi Kompang ini ada terbagi dua, Pak. Nah, Ada ibu-ibu, sekarang banyak ibu-ibu belajar Kompang. Nah, cuma tidak sama dengan laki-laki kan. ya. Ya. Jadi pada saat tahun 85 itu saya mengembangkan Kompang. Jadi anak murid saya ini udah mengajar lagi, Pak. Kayak Pak Soleh ini udah mengajar dia. Jadi bukan pemain lagi kan? Udah, bukan pemain, dia udah termasuk guru. Oh. Karena perjanjian waktu saya mengajar, setelah saya ajarkan ini nanti sudah dapat ilmu dari saya, tolong diajarkan sama orang lain. Sehingga budaya Kompang di Riau ini tidak habis, Nah, itu tidak punah. Ada hadis Nabi itu. Nah, Enggak, ajarkanlah satu ayat kata saya. Kan begitu. jadi sampai saat ini mungkin sudah ada 500 atau lebih. Lebih. Anak murid saya itu yang termasuk itulah. Jadi saya tidak mengajar Kompang lagi, saya menjadi juri untuk di Riau ini. Tapi anehnya, saya kan masyarakat kan sudah tahu itu Kompang, sampai setiap musola, setiap masjid punya grup Kompang atau punya grup rebana. Nah, cuma kalimat rebana dengan Kompang ini katanya main rebana itu tapi bentuk untuk Kompang. Ini apa bedanya, Pak? Nah, Banyak bedanya, Pak. Kalau Kompang ini paling sedikit kita main mungkin kalau dalam pertandingan boleh 8 orang. Itu sesuai dengan pukulan pecah babon. Ya, pukulan Kompang ini ada namanya, Pak. Merapat, gedung 4, gedung 3, kempling, pecah kempling. itu Kompang tuh. Itu Kompang. Tapi kalau rebana tidak. Nama-nama pukulannya. Nama pukulan. Ya ada pukulan masing-masing. Jadi yang membedakan bukan barangnya, Bukan barang. Barangnya pun berbeda. Kalau Kompang ini tidak pakai kecerekan. Ya. Kalau rebana pakai kecerekan dia. Oh, Tamborin. begitu. Ya, saya kan guru juga rebana, Pak. Ya, maka itu ini kan masyarakat banyak dia tahu tuh, oh itu main rebana. Tapi orang yang mengerti itu Kompang kan. Iya. gitu. Iya.
Kadang-kadang itu kompang, tuh, kok rebana kan begitu. Dia pukulan kompang ini Pak, ini maaf ya, lagunya yang kita ambil dari kitab Al-Barzanji. Yang kompang. Kompang. Kalau rebana, lagu-lagu kasidah. Oh, sangat praktis. Siapa sangat praktis. Jadi kalau kompangnya agak susah Pak, Ya. dia harus dari kitab Barzanji. Tidak berjanji. Nah, yang dibaca. Nah, tapi kalau rebana cuma melagu aja dia. Yang penting asal penyanyinya bagus, suaranya sudah ngetop itu. Dan pukulan salah pun tidak tahu. Tapi kalau kompang tahu, Pak. Pukulan salah di mana salahnya dan keseragaman pukulan, keseragaman lagunya harus sama. Istilah itu ada adatnya lah gitu Iya. kan. Jauh perbedaan antara rebana dan kompang. Jauh, Pak. Nah, jadi cuma kalau kompang jarang ditandingkan di Pekanbaru. Iya. Nah, kalau rebana sering. Ya betul. Buat Nah. ini antar masjid, antar musola, tani rebana, Antar BKNT. antar perusahaan, kan begitu. Maka itu saya melihat ibu-ibu tak ada laki-laki satupun yang main rebana itu kan. Iya. Nah, kan gitu ya. Kalau kompang ini masyarakat melihat entah untuk silat, untuk orang Iya. orang nikah. Itu bagaimana tuh bedanya? Dia silat itu Pak, itu sebetulnya kalau di kampung kita ya, silat itu tersendiri, tidak bergabung dengan kompang Pak. Sebab kalau silat itu gendangnya kan gendang ini. Tetawa. Tetawa itu pakai gong. Tapi ada kompang. Nah, Tidak. kompang tidak pakai dia. Kalau Jadi kalau begitu silat mau main, kompang harus berhenti. Oh. Pukulan kompang berhenti, setelah silat selesai, gong berhenti, baru pukul kompang lagi ngarak sampai ke pelaminan. Jadi boleh bergabung, tapi ketika prakteknya harus dipisahkan. Dipisahkan. Jadi di situ ada balas pantun nanti Iya, kan, iya, iya. berarti. Jadi gitu Pak. Jadi kompang ini ada kompang untuk berinai lain Pak, untuk mengarak pengantin lain, untuk sunat lain. Bukan asal pukul aja kompang nih Pak, Jadi, ada aturan. Pengalaman Bapak jadi juri misalnya, di banyak silapnya para pemain-pemain itu. Yang saya bilangkan tadi itu Pak, dia emosi. Emosi. Iya, karena dia pemain muda. Jadi begitu pukul langsung kuat pukul. Dipikirnya sama dia kan kalau kita kuat pasti menang. Bukan, saya bilang. Saya sebelumnya udah saya kasih tahu. Jadi pukulan tidak perlu kuat sehingga suara kita menyanyi itu dengar sama juri. Nah, jadi ini enggak, kalau emosi kan enggak bisa lagi. Jadi pukulannya salah. Salah satu saya coret kurangi 10. Satu kurangi 10. Itu udah peraturan. Kalau kembali kepada Pak Solehin misalnya Sebagai pemain. sebagai pemain itu. Tambah Apa satu. kira-kira suka duka sebagai pemain waktu itu? Kalau suka dukanya banyak. Ah. Ketika saya baru belajar, di tangan saya dipukul, ini cara mukulnya begini. Dari seluruh murid beliau ini, saya yang azab kena marah. Sengaja. Tapi itulah Pak hikmahnya. Semakin dimarahi kita oleh guru, oleh pelatih, semakin bagus kita. Itu malah saya. Iya. Maka sekarang statusnya pun naik jadi bapak angkat saya. Jadi pengalaman itu apalagi yang lain? Iya banyak. Yang pertama soal masalah pukulan tadi dulu. Iya. Beda kompang dengan rebana tadi. Kalau kompang ini satu nada. Tidak ada yang kecil dan besar. Semua nada sama. Iya. Kalau tang, ya tang semua. Kalau dung, dung semua. Jadi yang bedakan adalah pukulannya. Yang bedakan. Kemudian cara memahirkan harus latihan. Kadang-kadang kita ini kalau ketika saya membina, saya tidak mau jadi pelatih sekarang. Ya, pembina. Pembina. Ya. Kalau pelatih harus mengarang dulu. Hak patennya hilang nanti. Tapi betul, kalau melihat Bapak kira-kira umur berapa tuh Pak? Saya 76 Pak. Nah, bayangkan 76 tahun pelatih. Awak sebagai pemain. Tapi sekarang tak mau lagi sibuk pemain. Tapi pembina. Berapa umur awak sekarang? 54. 54. Saya dengar awak dosen kabarnya. Di mana dosen awak tuh? Di Al-Kifayah. Stay Al-Kifayah. Nah, mengajar kompang nggak? Rencananya akan baru ditolak. rencana. Rencana. Oh, baru rencana. Nah, rencana di kampus itu. Karena kampusnya baru. 54 baru berencana nih. Ya, kalau di kampus ya. Kompang, sedangkan awak pemain kompang tahun berapa? Hah, sesuai 85. 85. Nah, terlambat awak tuh. Tidak. Terlambat awak mengajar kompang di sekolah tuh sebetulnya. Kalau di kampus itu baru berdiri. Oh, kampus baru berdiri. Kampus itu sudah berdiri, sudah menambahkan satu periode baru. Mahasiswanya tahun kemarin untuk COVID. Ya. Kemudian kalau binaan saya itu sudah banyak. Termasuk ibu yang beliau sampaikan tadi. Setiap grup yang saya bina,
tetap saya datangkan pelatih. Pak, tolong dikoreksi di mana kesalahan pukulan kawan-kawan adik-adik ini atau ibu-ibu ini, tolong dibenarkan nanti. Jadi peserta tadi akan tahu dia kesalahan di mana, kurang di mana. Yang paling susah itu karena susah itu adalah ketika kita mukul pakai lagu. Itu yang paling susah. Contoh kan coba. Contoh kita, Iya, coba contohkan. contoh gini kan, Pakai lagu nih. pakai lagu. Marhaban atau Lagu-lagu ini, lagu kompang, lagu kompang. lagu kompang. Oh, ada lagu kompang. Lagu kompang aja ada. Jadi kita katakan menyelaraskan pukulan dengan lagu itu yang susah. Oh, Itu yang paling lama itu. itu yang Iya. paling agak suka. Iya, iya. Tapi luar biasa nih, Bapak sebagai Pak Muda tuh sepengetahuan saya sebagai swasta tidak ada hal-hal lain sampai umur sekian masih awet dan masih melatih kompang, dan Pak Solihin sebagai orang yang sibuk di Kemenak juga masih bisa melatih kompang, berarti jiwa raga kompang itu memang sudah mendalam lagi. Iya. Kamu gitu. Nah, ke depan itu apa rencana Bapak? Tujuan saya itu sebetulnya simpel aja, Pak. Nah. Saya pingin budaya kompang tuh jangan sampai mati di Riau ini. Itu tujuan saya yang pertama. Maka saya kembangkan dari mulai tahun 85 sampai sekarang ini. Ada tak kira-kira napak mati itu? Kayaknya ada, Pak. Dengan adanya nanti tidak dipertandingkan kompang ini bakal mati kompang ini. Itu sudah saya usulkan kemarin. Ya. Dah berapa kali saya usulkan, tolonglah kompang itu dipertandingkan. Dari daerah masuk, dari tingkat provinsi kan, dari Bengkales, Kampar, dari Talo, itu kan punya kompang semua orang tuh. Ya. Dijadikan satu, dipertandingkan. Saya bilang, kalau enggak nanti mati budaya ini. Kalah dengan gasing sama layang-layang, saya bilang. Tentu tanggung jawab sebagai pemain. Iya. Iya. Itu. Saya tetap berusaha dalam waktu dekat ini, insya Allah di dekat rumah saya kan banyak anak-anak itu. Iya. Anak SD, itu akan saya tarik nanti latihan kompang di rumah. Tapi caranya. itu kompang ini sebetulnya tergantung pasar juga. Iya. Jadi kita, kalau menurut saya, bagaimana kalau pasar kompang ini kita awali dari misalnya karena ini sifatnya agamis, kan gitu. Iya. Nah, kaum agamis yang diberi motivasi itu bagaimana Bu Bapak? Ya sebetulnya bagus, Pak. Bagus kan? Bagus. Jadi maksud saya itu kan, kalau sekarang di Riau ini Jawa, Batak, Minang, suku apapun kalau dia ada pesta itu dipanggil kompang. Memang pakai kompang. Cuma budaya pertandingan kompang ini tidak ada. Coba dibikin pertandingan, Pak, perlombaan ya. Kan lebih semangat sebetulnya, semarak. Sebab ini kesenian kompang ini kesenian Riau yang aslinya. Oh, termasuk yang asli. Yang asli kesenian Riau ini, Pak. Kalau misalnya ada kompang yang bersatu, apa namanya itu? Itu Bardah. Bardah. Bardah itu yang ada di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu. Saya tidak pandai itu, Pak, Bardah itu. Saya punya, cuma saya bisanya marhaban. Ya. Jujur saya bilang kan, rebana kompang. Oh, begitu. Saya melatih marhaban, dapat juara 1 Provinsi Riau 3 kali, Pak. Lalu perjalanan sama sebagai pelatih keluar dari daerah Riau pernah jadi juri? Sering saya jadi juri. Tak keluar dari Riau, misalnya tak di provinsi lain. Belum ada. Belum ada. Karena kompang ini khusus untuk Riau nih kayaknya. Oh, Ya kayak di Kalimantan mungkin, di Medan ada kompang tapi mungkin lain pukulannya, Pak. Oh, begitu. Mungkin. Kalau di Jawa namanya kencerengan namanya, Pak. Nah, kencerengan, iya. Kencerengan. Kalau di Jawa lagunya bukan dari Berjanji yang diambil, Pak. Lagu ada Jawa. lagi ini kan kita kan punya adab, masyarakat yang kata Bapak tadi punya etika, punya adab dalam hal memainkan kompang. Iya. Ada sebuah acara-acara dipukul dengan kompang oleh pejabat-pejabat misalnya dengan membuka satu acara. Itu bagaimana tuh menurut Bapak? Pejabat yang mukul, Pak. Karena dia kan belum... Misalnya ada pejabat Ya. tersusun di atas 5 orang atau 10 orang semua pakai kompang. Serentak sesuka hati dia. Tidak apa-apa, Pak. Tak apa-apa. Tidak apa-apa. Tak Karena ada kejadian pertandingan kompang itu, coba bikin pukulan kompang yang salah. Itu tidak ada yang bisa mukul, Pak. Tidak ada. Wah, ini Ini cerita begini tuh karena
kalau kita sudah mahir main kompang, Ah, disuruh mukul kompang yang benar, yang salah. Tidak bisa, Nggak Pak. bisa. Semua anak murid saya tidak bisa. Coba pukul yang salah, saya bilang rame-rame. Tidak bisa. wah luar biasa. Memang tidak Tapi bisa. kalau belum pernah belajar, baru. Kayak sama seperti saya tadi kan. Saya kan suka saya kan Ah, iya. ukur, yang penting berbunyi. Yang penting bunyi. Nah, yang bunyi. Payah, Pak. Dia harus teratur mukulnya kalau udah biasa pemain kompang. Ya dengan lagunya itu cocok dia. Jadi berarti tidak salah lah para pejabat atau siapapun mengadakan suatu acara yang dibuka dengan pukulan Tidak salah, oleh Pak. Tidak salah. orang-orang tertentu. Tidak salah. Tak salah. Ya? Tidak. Sebab begini, yang kata saya tadi mengambil kalimat Bapak juga. Memukul kompang itu ada etika, ada Iya. ini, ada ini, kan begitu. Iya. Jadi ada terkecualian, kan Iya. begitu. Di lain daripada pertandingan, kompang ini bagaimana mau Bapak untuk dimasyarakatkan caranya? Yang pertama, kalau yang telah saya jalankan, kita kan pernah dulu memprogramkan mengajak melalui pariwisata Ya, Kota Pekanbaru. Kita ajak kerjasama waktu itu di mana tuh? Di Jalan Sudirman. Ah ya, di KMTQ itu dulu. Kita undang kepala sekolah, diseminarkan. Hanya berjalan cuma 1 minggu coba jalan. Kepala sekolah itu yang tersulit. Karena alat satu kompang ini Pak Kanda, ada kompang rebana namanya, ada kompang asli. Kalau kompang asli ini harganya lumayan, nggak mahal. kompang asli. Iya. Ini kan dari kayu leban sadang namanya ini, kayu leban. Oh, kayu itu. Kalau kulitnya Kulit kambing betina. Oh, kambing betina. Nah, itu beda. Jadi harganya juga sekarang sudah mahal, 500.000. Satu kompang. Satu bini ya. Jadi khusus kulitnya dari kambing betina. Ah ya kambing Tak betina. boleh kambing jantan. Penyataan nanti pantat Tebal dia. Tebal dia. Oh, begitu. Itu bedanya. Nah, jadi makanya ketika kita mukulnya, Ya, tangan kita tidak terlalu sakit, ya. nyaringan pemukulan, nyaring ya juga bunyinya. Saya tadi mengira kan berat, tapi setelah saya pegang-pegang ini kok ringan gitu kan. Nah, Ini kayunya itu. oh, Kalau buatan Jawa, Pulau Jawa itu ya. agak berat. Kayu macam-macam kayunya. Tidak melalui kayu Ini leban sadam. Lebang sadam. 8 sadam. Iya. Di mana dapat kayu itu? Di Bengkalis. Di Bengkalis. Di Bukit Batu banyak, Pak. Oh, di Bukit Batu. Ya. Kita pesan dari Bengkalis Ya. melalui kawan-kawan juga punya kompang. Tolong kompang ini modelnya, kayunya ini siap. Nah, Lalu dia langsung untuk membuat kulit-kulitnya sekali. ya, udah siap. Tinggal pakai kayak gini. Oh, siap pakai ya. Ya. Kalau seandainya kok kulitnya pecah, sudah makan masa misalnya, lembab, pecah di ketemu mukul, coba seperti kan guru saya ini. Jarinya jempol semua. Mukul kompang. Jadi kalau misalnya pemain kompang misalnya, ini pemain kompang. Ya. Layaknya berapa orang? Paling sedikit 8, Pak. 8. Dari pukulan tadi itu pecah babon, merapat, gendung 4, gendung 3 kan. Kempling, pecah kempling. Itu 8. Boleh kita main sampai 20 double pukulannya. Ya, oh. Nah, double kan 4-4 dibikin. Ya. Tapi menurut saya jadi juri, itu udah bisa dinilai itu kalau 8. 6 pun udah bisa nilai. Yang penting pukulan pecah babon, merapat, gendung 4, gendung 3, kempling. Dah 8. Jadi kalau grupnya banyak silakan, enggak apa-apa double pukulannya. Double pemukulannya gitu. Tapi lebih enggak bagus, Pak. Iyalah, betul. Nampak dia salahnya nanti nampak tuh. Betul. Gitu. Serentaknya apa kan, itu salah. cara mukulnya kan. Iya. Yang banyak saya perhatikan sekarang ini ya, ini maaf aja lah. Nah, Memang saya tidak mengajar lagi, mungkin anak murid saya yang ngajar. Ya. Antara dung dan ceng itu tidak bisa membedakan, Pak, pukulan. bagaimana tuh? Nah, ini kan kita pukulan dung kan? Kan udah beda. Dia pukulnya dung semua tuh. Nah, di situ kenanya. Maka dalam pertandingan harus pas itu. Bunyi. Nah, Ya. harus tahu dia pukulan dung dan ceng dibedakan. Yang banyak kan anak-anak muda itu karena emosi sehingga kadang pukulan dung semua tuh. Jadi kita sebagai juri kan susah. Karena satu pukulan itu mewakili satu pukulan. Jadi kalau ada pukul yang sama tapi selang-seling bunyinya. Nah, Bertingkah bunyinya. Contoh. Nah, contohlah dudung dung ceng biar saya pukul dia. Ya. Kan berbeda, Pak. Antara sana dengan sini kan bertingkah namanya iya. tuh. Oh,
itu yang katakan bertingkat. Bertingkat. Itu ya namanya kompang. Mak sulit juga tuh ya. Saya sendiri yang hobi mendengar, tapi karena teorinya begini, akhirnya lebih harus. Ini dulu 2 tahun ini tangannya saya pegangkan di kompang tuh baru bisa Pak. Ini baca hidup dia 2 tahun. Ya. Itu ada yang dari siapa Fauzi? Orang pajak kan? Ya. Itu ada yang polisi pajak. Saya pegang tangannya, saya pukulkan gini. Susah Begitu Pak. susahnya. Tapi kalau anak-anak, alhamdulillah 2 malam udah selesai dia Pak. Mukul kayak gini 2 malam bisa. Coba saya mukul coba bisa tak ya? Oh tak bisa. Memang tak ada bakat. Memang tak ada bakat. Nah, jadi begini Pak. Kalau bisa tak kalau dikonsertkan? Kalau ada yang mendanai, bisa Pak? Bisa. Bisa. Tapi target tetap syaratnya 8. Iya. Ya. Minimal. Minimal 8. Seharusnya adalah dari pejabat kita ini yang dibikinnya umpama di MTQ. Ya. Di tingkat provinsi kita adakan panggil dari seluruh kabupaten. Nggak usah dikirimkan 1, 2, 3, nggak usah. Semua dikirimkan, biar rame. Iya. Nanti juri yang menentukan itu. Kalau bisa terbuka kayak gitu, mungkin akan maju lagi belajar kompang. Sekarang ini udah mulai macet, Pak. Susah. Sebab sudah jarang saya dengar Iya. kompang lagi kan, lebih banyak rebana-rebana. Rebana yang banyak. Nah, mungkin rebana ini sifatnya hiburan. Nah, kompang ini apakah kategorinya hiburan atau kategori adat? Adat nih, Pak. Adat kan? Adat. Kalau rebana tidak? Enggak. Hiburan kan? Iya, ya. hiburan. Kalau guru berjanji kan? Ya, ini ada udah lagu nanti ada bacaan berjanjinya, Pak. Iya, berjanji. Ada bacaan berjanji. Itu dia. itu berjanji. Suatu ketika nanti kita akan isi nanti mudah-mudahan Kanda sehat. Kita Insya bikin. Allah. Saya kalau lah begini, insya Allah mungkin di Kita- panggung Tuktan kita adakan. Bisa di panggung itu, jadi Bapak bisa nilai, oh ini bacaan berjanji, ini lagu ini pukulannya begini. Saya bisa apakan, tapi kalau cuma berdua nggak bisa, Pak. Kita hadirkan juga nanti gendang tetawanya, gendang Ini silanya. kepengurusan kompangnya ada? Oh Iya, tidak. Kalau grup kami ada. Ada? Tidak, misalnya Dewan. Oh tidak ada, tidak ada. Nggak ada, Pak. Oh, dia- Pernah dulu Kanda, Ah, ketika Pak Tenas masih hidup, kami minta dibina dulu. ah, Tolong dibina kami grup kompang ini sekian banyak di Kota Pekanbaru. Jauhnya nihil pada waktu itu. Tahun 2007 nggak salah waktu itu. Pernah minta memberdaya dulu. ya, Saya kumpulkan kawan-kawan yang pemain kompang lebih dari 14 grup. ya. Jadi kan beliau juga hadir waktu itu di Baledat. Ternyata Tapi Pak Solihin tak pernah ngomong saya tidak pernah. tentang kompang ini. Kalau tahu begini, tentu bisa juga Ya, ya. kalau kita sama-sama untuk maju kan, Iya, kan iya. gitu. Sebab Kalau- ini sakral sifatnya kan gitu. Iya. Kalau grup kompang Amalia tetap jalan sampai sekarang. Jalan masih jalan. Dia tidak berbentuk satu organisasi Nggak. ya. Iya. Punya komunitas sendiri. Iya, sendiri. Oke, waktu itu Pak, untuk perkenalan pertama sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya sama-sama. Selamat. Jadi saya ingat juga la in syakartum la Azidannakum. Wala in kafartum. Mungkin dalam acara begini kita tambah dekat Iya. dan saya betul banyak menambah pengetahuan dan sudah bisa saya menerjemahkan itu. Iya, iya. Cuma nanti kita ada kesempatan lain nanti kita panggilkan. Beliau ini ada 3 beradik ini. Tidak masalah. Nah, 3 beradik. Masalah sebab saya melihat bapak ini masih umur sekian 70 tahun ke atas. Masih kuat. Saya melihat masih top chair. Agak muda ya kan. Tapi mau ditanya tadi istri berapa? Top chair juga dia. Sebab waktu tadi berbual-bual sebelum kita berbincang, bapak berapa begini Pak? Tapi dalam acara begini tentu Tak mungkin, ya, ya. kan begitu. Tapi kalau Pak Solihin karena umurnya di bawah saya, Iya. itu layak saya agak sedikit bertanya Iya, kalau betul. saya lebih muda. Iya. Ini kan sebagai orang tua kita nih. Iya, iya. Nah, Orang tua saya juga. dan saya kan di tengah nih. Iya, iya. Kalau awak umur sekian, tapi sudah masih satu isi nampaknya.
Ya, satu kan? Iya satu. Ya, karena ada peraturan pegawai negeri harus satu kan? Itu aja kuncinya. Tapi kalau pihak swasta itu bebas. Nah, saya juga dulu pegawai negeri juga satu. Sampai hari ini alhamdulillah masih satu. Masih satu. Nah, Ada kemungkinan? Allah alam.